Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan sedulur yang beriman, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan mengisahkan sebuah kisah penuh hikmah, tentang seorang pria asal desa Karangtengah Jawa Timur yang pergi haji dengan naik seekor ular raksasa. Namun sebelum itu silakan tulis sholawat di kolom komentar sebagai pertanda penghormatan dan kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi, wahai orang-orang yang beriman bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Berikut ini kisahnya, di sebuah desa kecil bernama Karangtengah di Jawa Timur, hiduplah seorang pria sederhana bernama Samsudin, usianya sudah menginjak kepala 4, namun gurat-gurat lelah di wajahnya membuatnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Samsudin hanyalah seorang buruh serabutan yang sehari-hari bekerja apa saja untuk menyambung hidup. Meski hidup pas-pasan, Samsudin memiliki sebuah impian besar yang ia simpan rapat-rapat di lubuk hatinya. Dia ingin sekali bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Namun dengan penghasilannya yang tak menentu rasanya impian itu bagaikan bintang di langit indah namun sulit digapai. Setiap malam Samsudin tak pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memohon agar suatu hari nanti diberi kesempatan mengunjungi Baitullah. Namun, Samsudin sadar doa saja tidaklah cukup. Ia pun berusaha menyisihkan sedikit uang dari hasil kerjanya yang pas-pasan untuk ditabung. Meski jumlahnya tak seberapa, Samsudin percaya bahwa Allah akan membukakan jalan baginya suatu hari nanti. Di suatu pagi yang cerah, Samsudin bersiap untuk pergi ke hutan di pinggir desa. Ia hendak mencari rumput dan dedaunan untuk pakan 3 ekor kambing yang ia pelihara. Dengan membawa sabit dan karung goni, Samsudin melangkah mantap menyusuri jalan setapak menuju hutan. Sudah hampir 2 jam Samsudin mengumpulkan pakan ternak, karung goninya mulai penuh dengan dedaunan segar. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon rindang. Samsudin meneguk air dari botol plastik bekas yang selalu ia bawa, lalu menghela nafas panjang, matanya menerawang jauh membayangkan Ka'bah yang megah di Mekah. Ya Allah, kapan hamba ini bisa ke sana? Tiba-tiba mata Samsudin menangkap sesuatu yang ganjil tak jauh dari tempatnya duduk. Dia melihat sebuah bangunan mewah berdiri kokoh di tengah lebatnya pepohonan. Samsudin mengucek matanya tak percaya dengan apa yang dia lihat. Astaga, sejak kapan ada rumah sebagus ini di sini? Samsudin bertanya-tanya dalam hati. Ia yakin betul bahwa sebelumnya tak pernah ada bangunan apapun di sana. Samsudin mengamati rumah itu dengan lebih seksama. Semakin ia perhatikan, semakin banyak hal ganjil yang ia temukan. Dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari seolah berkilau dengan warna-warna yang tak wajar. Tanaman-tanaman di halaman rumah itu pun terlihat aneh. Ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini, pikirnya. Namun rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia memberanikan diri untuk melangkah lebih dekat. Saat ia hendak menyentuh pagar rumah itu, Samsudin merasakan sensasi aneh di tangannya. Udara di sekitar pagar seolah bergetar menimbulkan rasa menggelitik di kulitnya. Ia menarik tangannya dengan cepat, kaget dengan apa yang baru saja ia rasakan. Tepat pada saat itulah pintu rumah terbuka dan seorang pria keluar. Keanehan rumah itu seolah lenyap seketika. Samsudin mengerjapkan mata berkali-kali, bingung dengan apa yang baru saja ia saksikan. Namun senyum ramah pria pemilik rumah dan tawarannya yang menggiurkan membuat Samsudin melupakan keanehan yang ia alami. Assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu? Sapa pria itu. Waalaikumsalam, jawab Samsudin tergagap. Saya tidak bermaksud mengganggu, saya hanya heran melihat rumah sebagus ini di tengah hutan. Pria itu tertawa kecil. Tidak apa-apa Pak, saya memang baru pindah ke sini. Omong-omong, perkenalkan, nama saya Hasan. Saya Samsudin Pak, saya warga desa Karangtengah di dekat sini. Hasan mengamati Samsudin dari ujung kaki hingga kepala. Bapak sedang apa di hutan ini?
Saya sedang mencari pakan untuk kambing saya, Pak, jawab Syamsuddin sambil menunjukkan karung goni yang ia bawa. Begitu rupanya, saya sedang mencari seseorang untuk merawat kebun di rumah ini, apakah Bapak berminat? Syamsuddin terkejut mendengar tawaran itu. Saya, Pak, tapi saya tidak punya pengalaman merawat kebun sebagus ini. Tidak masalah, yang penting Bapak mau belajar dan bekerja dengan tekun, saya akan memberi gaji yang layak. Bagaimana? Tawaran itu terdengar menggiurkan. Dengan pekerjaan tetap dan gaji yang lebih baik, mungkin ia bisa lebih cepat mengumpulkan uang untuk pergi haji. Saya bersedia, jawab Syamsuddin. Akhirnya sejak hari itu kehidupan Syamsuddin berubah. Ia bekerja dengan giat merawat kebun di rumah Hasan. Tanaman eksotis yang belum pernah ia lihat sebelumnya kini menjadi temannya sehari-hari. Hasan ternyata majikan yang baik, ia sering mengajari Syamsuddin hal-hal baru tentang berkebun. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa sudah setahun Syamsuddin bekerja di rumah Hasan. Tabungannya kini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Namun, impian pergi haji masih terasa jauh. Suatu hari Hasan memanggil Syamsuddin ke ruang kerjanya. Pak Syamsuddin, saya sangat puas dengan kerja keras Bapak selama ini, ujar Hasan. Sebagai hadiah saya ingin mengajak Bapak pergi haji tahun ini. Semua biaya akan saya tanggung. Syamsuddin terkesiap, ia tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Benarkah Pak, Anda tidak bercanda? Hasan tersenyum lebar. Tentu saja tidak, anggap saja ini sebagai bonus atas dedikasi Bapak selama ini. Air mata Syamsuddin menetes, ia bersujud syukur. Terima kasih Pak, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak berlipat ganda. Beberapa bulan kemudian Syamsuddin berangkat ke Tanah Suci bersama Hasan. Selama di Mekah dan Madinah Syamsuddin merasa seperti bermimpi. Ia tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah yang telah mengabulkan doanya melalui kebaikan Hasan. Saat di Mekah rupanya Syamsuddin tidak satu rombongan dengan Hasan. Di situ mereka berpamitan satu sama lain dan berjanji akan bertemu lagi setelah pulang ke Indonesia. Pak Syamsuddin, saya hanya bisa mengantar sampai di sini saja ya. Nanti Pak Syamsuddin ikut rombongan dari Jawa Timur. Saya sudah terdaftar di rombongan lain Pak, kata Hasan. Tidak masalah Pak, saya diajak ke Tanah Suci saja sudah sangat bersyukur. Usai menunaikan ibadah haji, Syamsuddin pulang ke desa dengan hati yang berbunga-bunga. Ia tak sabar ingin berterima kasih sekali lagi kepada Hasan dan kembali bekerja di rumahnya. Namun betapa terkejutnya Syamsuddin ketika tiba di tempat rumah Hasan berada. Rumah mewah itu lenyap tak berbekas. Yang ada hanyalah sebatang pohon besar yang dililit oleh seekor ular raksasa. Syamsuddin gemetar ketakutan. Ia hendak berbalik dan lari. Namun tiba-tiba ular itu berbicara, jangan takut Syamsuddin, ini aku Pak Hasan. Pak Hasan, bagaimana mungkin? Ular raksasa itu mengangguk perlahan, aku adalah siluman ular Syamsuddin. Selama ini aku menyamar menjadi manusia untuk membantumu mewujudkan impianmu pergi haji. Tapi kenapa? Tanya Syamsuddin masih tak percaya. Sudah lama aku memperhatikanmu Syamsuddin. Aku melihat betapa gigihnya kau bekerja dan beribadah. Sifatmu yang jujur dan baik hati membuatku terkesan. Aku ingin membantumu sebagai bentuk penghargaan atas ketulusanmu. Syamsuddin terduduk lemas. Ia masih sulit mencerna apa yang terjadi. Jadi selama ini, ya semua itu memang untukmu Syamsuddin. Aku memang siluman tapi aku juga seorang muslim. Aku ingin membantumu karena aku tahu betapa pentingnya ibadah haji bagimu. Air mata Syamsuddin kembali mengalir. Kali ini bukan hanya karena haru tapi juga rasa takjub akan kuasa Allah yang telah mengabulkan doanya melalui cara yang tak pernah ia bayangkan. Terima kasih banyak, ucap Syamsuddin terbata-bata. Aku tak tahu harus membalas kebaikanmu dengan apa. Ular raksasa itu menggeleng pelan. Kau tak perlu membalas apa-apa Syamsuddin, cukup teruslah menjadi pribadi yang baik dan taat, beribadah itu sudah lebih dari cukup bagiku. Lalu apa yang akan terjadi sekarang, tanya Syamsuddin. Aku harus pergi Syamsuddin, tugasku sudah selesai. Kembalilah ke desamu dan berbuat baiklah pada sesama.
jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan padamu. Sebelum Syamsuddin sempat berkata apa-apa lagi, ular raksasa itu menghilang dalam sekejap mata, yang tersisa hanyalah pohon besar tempat ia melilit tadi. Syamsuddin masih terpaku di tempatnya, perlahan ia bangkit dan memandang ke langit. Ya Allah, sungguh tak terduga jalanmu, Engkau telah mengabulkan doaku melalui cara yang tak pernah kubayangkan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Dengan langkah ringan Syamsuddin berjalan pulang ke desanya, hatinya dipenuhi rasa syukur dan tekad untuk berbuat lebih banyak kebaikan. Ia sadar pengalaman ajaib ini adalah pelajaran berharga bahwa Allah selalu mendengar doa hambanya dan mengabulkannya melalui cara-cara yang terkadang di luar nalar manusia. Selain itu, Syamsuddin yang telah menabung untuk haji menggunakan tabungannya itu untuk mengembangkan usahanya beternak kambing, dan beberapa tahun kemudian Syamsuddin menjadi peternak kambing yang sangat sukses di desanya. Tak lupa Syamsuddin masih tetap seperti dulu, suka membantu, rajin ibadah, dan dia selalu mengenang kebaikan siluman ular itu. Setiap kali Syamsuddin melewati hutan tempat ia bertemu Hasan dulu, ia selalu berhenti sejenak memandang pohon besar itu, tersenyum dan berbisik, "Terima kasih sahabatku, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan surganya yang terindah." Semoga kisah kali ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.